Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan melakukan koreksi sejarah, yaitu mengabarkan kepada semua bahwa dalam perang Diponegoro itu orang Jawa menang. Mereka bukannya kalah, dan sebenarnya yang kalah itu Belanda. Kok bisa? Waduh, jangan plesetan ya kan? Ini beneran? Mau dengar nggak ceritanya? Pengennya dengar lagu dangdut sih sebenarnya. Soal sejarah dulu bro. Ya udah. Coba tolong ceritain tapi jangan plesetan lo ya. Enggak, ini serius. Jadi, gini ya ceritanya. Diponegoro itu sejak kecil memang diam-diam sudah dipersiapkan untuk menjadi Satria Piningit. Dia tidak hidup di lingkungan istana yang serba kecukupan, tapi dijauhkan dari keramaian, digembleng di suatu kawah candra di muka. Tapi itu kostumnya mestinya nggak model popok gitu juga kali. Waduh, mana itu yang jadi Diponegoronya lincak-lincak gak jelas gitu lagi. Aduh, udah nggak usah digambarkan lah masa kecilnya Diponegoro. Pendeknya, Diponegoro itu lantas tumbuh menjadi perwira jagoan yang dikelilingi oleh pasukan-pasukan setia yang makin lama makin militan. Konsepnya bahwa mereka itu seolah-olah tampil sebagai pejuang jihad gitu, menggerakkan seluruh umat Islam dan sebagainya, itu sorbannya dan seterusnya itu menunjukkan sebetulnya di balik munculnya seorang Diponegoro itu ada persiapan yang matang dari orang-orang Jawa sesepuhnya Diponegoro. Nah, tapi makin Diponegoro dewasa, makin persiapannya berlanjut, persiapannya ini lantas ketahuan oleh orang Belanda. Jenderal-jenderal Belanda terus menjadi galau. Oh, nih. Bukan galau karena ditikung kekasih, tapi karena merasa kecolongan. Oh, jadi jenderal-jenderal Belanda soleh juga ya? Atau rajin ke masjid pasti ya kan? Lah, kok disimpulkan begitu? Nah itu tadi kecolongan itu kan kecolongan sendal waktu di masjid kan? Bukan kecolongan sendal walah. Colongan itu kan artinya macam-macam tuh ya. Iya. Bisa juga kalau tinggal gelandang colong pelayu, iya kan? Mending kalau nyambuk. Lah, itu dia. Jadi saya terusin aja ya. Kira-kira gini lah. Di suatu rapat, Jenderal Belanda itu resah, kelepekan, kelepek, kayak pitik bodol bulu deh. Adegannya seperti ini kira-kira. Heren, tuan-tuan sekalian, kita sudah kecolongan. Baru tahu orang-orang Jawa mempersiapkan Satrio Piningit. Hah? Si Sastro kecepit? Satrio Piningit, budek. Oh, Mas Eko cepirit. Itu dia. Ono sing nyelempit. Oh, Satrio Piningit. Lah, akhirnya ngerti sendiri kan? Kita basmi aja, Jenderal. Basmi nyamuk? Basmi si pangeran itu. Ya nggak bisa begitu, bro. Dia nggak terbukti salah apa-apa kalau kita basmi seluruh Jawa bisa ngamuk. Tapi itu ya, kenapa kuploknya nyungcut kayak gitu? Jangan bahas soal kupluk. Ini soal Jawa ngamuk. Kalau gitu, kita provokasi saja duluan. Ada usul? Gimana cara provokasinya? Hah? Jenderal mau pesan taksi? Provokasi, bro. Provokasi. Oh, kalau kita cabutin bulu hidungnya kayaknya sulit ya? Ya jelas sulit. Sulit pitik. Wah, kok sulit pitik.
Gimana kalau knalpotnya kita sokro aja pakai tombak? Oh, tambah aneh-aneh. Tapi ngomong-ngomong ya, kan sekarang sedang ada pembangunan jalan tuh ya. Coba yuk kita pura-pura bodoh aja. Aslinya, bro. Kalau soal bodoh, kamu itu nggak usah pura-pura. Jadi ya, kita pura-pura bikin rancangan jalan yang asal. Kok asal bagaimana? Bikin jalannya jalan layang, letter O yang jempalik ke atas atau gimana nih kira-kira? Ya tetap di tanah, Jenderal. Masa jalan kok melayang? Tapi terus, jalurnya kita belokin nerabas tanah leluhur mereka. Pasti mereka emosi. Ya. Kalau ngelihat kamu siapa juga emosi. Jangan gitu, Jenderal. Tapi kalau mereka nggak emosi gimana ya? Ya kalau nggak emosi, nanti kita pikir lagi. Saya juga kuat kalau mereka sampai nggak emosi. Mungkin yang cabut bulu hidung tadi bisa dipertimbangkan. Atau nyogrok knalpot. Alah. Tapi itu tadi ya, Belandanya kok ada yang jabrik ya? Jabrik tapi manis. Manis dari Hong Kong. Wes sembuh. Ternyata ya, setelah patok-patok jalan dilewatkan ke tanahnya, Diponegoro dan orang-orangnya panas juga, mendidih, terpancing. Provokasi Belanda berhasil. Patok-patok itu segera mereka cabutin, lalu diganti dengan tombak. Bukan bulu hidung ya yang dicabutin. Bulu ketek. Widih, geli. Itu dia, pencabutan patok itu jelas diartikan sebagai tantangan perang. Bukan tantangan adu ayam ya? Perang. Karena nyata-nyata Diponegoro dan orang-orangnya mengganggu pembangunan jalan. Kalau dalam sejarah mainstream, digambarkan bahwa orang-orang Belanda itu seperti ndablek, tidak punya jalur-jalur intelijen dan tutup mata. Dan mereka memprovokasi Diponegoro itu sepenuhnya secara tidak sengaja. Tapi kita tidak bisa senaif itu. Dan buktinya lagi, sebetulnya mereka sudah punya tentara siap untuk menyerbu. Artinya, perkeliruan itu sebetulnya adalah provokasi yang disengaja. Begitu menurut kira-kiranya kita. Strategi provokasi itu ternyata apa? Jitu. Andai Diponegoro dibiarkan, tidak diprovokasi, kekuatannya bisa keburu besar, dan kalau sudah besar, tentu gerakannya akan lebih sistematis, masif, dan terstruktur. Susah dikalahin. Diponegoro juga tidak mengira Belanda bisa menyerang secepat itu. Bobolah bentengnya. Tegalrejo dilabrak oleh tentara Belanda. Tapi rupanya mereka juga salah perhitungan. Oh, Belandanya pada nyasar ke Ranca Ekek kan? Bukan. Salah perhitungannya bukan terus nyasar ke Ranca Ekek. Tapi nyasar ke mana kan? Ke Pandeglang sekalian, biar lebih jauh. Gini ya, mereka itu tidak menyangka Diponegoro sudah menyiapkan tentara, senjata, logistik, dan menyiapkan markas-markas juga di tempat-tempat tersembunyi. Kesiapan Diponegoro ini sudah luar biasa, dan siasatnya itu ternyata baru. Siasat gerilya, jungle warfare, bukan perang terbuka. Kelak, siasat ini diajarkan di sekolah-sekolah angkatan darat di seluruh dunia. Resep dia bahwa ini adalah perjuangan Islam itu juga sangat disambut oleh masyarakat luas, sehingga perangnya menjadi perang semesta selama 5 tahun di area yang luas sekali. Oh, meluasnya mungkin sampai ke daerah Tarutung kali. Di tanah Jawa, bro. Tanah Jawa. Nggak sampai Tarutung. Nah, tapi ujungnya Diponegoro kalah kan? Nanti dulu. Hah? Kenapa nanti dulu? Sekarang aja. Iya, sekarang. Kalau berdasarkan sejarah Belanda, Diponegoro memang kalah. Tapi itu salah. Salah apa? Salah urat. Kok urat ya? Serius kan? Sejarah itu salahnya di mana? Ada bagian besar yang disembunyikan. Oh, gajah yang dibuntel sarung ya? Atau kebo yang dikutungi kumbang? Loh, kok terus tekan gajah sama kebo, Kak? Nah itu tadi, barang besar yang disembunyikan itu
Apa kalau bukan gajah atau kebo? Gendruwo. Wah, ini bocah. Jadi ya, yang dikobarkan di Ponorogo itu sebetulnya amat menyiksa Belanda. Mereka terjepit dalam posisi sulit serba salah. Kalau rakyat pro Diponegoro mau dibasmi, gimana membasminya? Itu akan mahal sekali dan menimbulkan kebencian mendalam yang akan turun-temurun. Di pihak lain, kalau rakyat dibiarkan, maka kekuatan Diponegoro akan menjadi dikdaya dan akhirnya Belanda lah yang akan tumbang. Ini adalah satu kekalahan strategis Belanda yang tak ada obatnya. Akhirnya gimana kan? Belanda kibar bendera putih ya? Mereka dapat kain putih dari mana tuh ya kira-kira? Mungkin dalam nenek-nenek ya mereka sambar dari jemuran. Ya nggak gitu. Walah, wong tentara kebanggaan kerajaan Belanda kok ya masaknya berjemuran. Jadi ujungnya ya Belanda itu nekat mengimbangi Diponegoro. Aparat dan rakyat yang pro Diponegoro sebisa-bisa dibasmi, dibantai. Tapi semut aja kalau diinjek menggigit ya kan? Waduh, jadi dalam perang Diponegoro itu semut-semut juga ikut bertempur kan? Kalau tikus-tikus turut gimana ya kabarnya? Ini tadi ibaratnya begitu bro. Jangan terus tanya kabarnya tikus-tikus turut. Rakyat yang dibantai tentu tidak tinggal diam ya kan. Joget-joget juga enggak. Mereka banyak yang terus bergabung dengan Diponegoro, jihad di hutan-hutan, bahkan Diponegoro sampai punya pabrik mesiu segala macam di hutan-hutan dan pabrik-pabrik perakitan senapan dan senjata. Kalau pabrik tahu tempe ada nggak ya kan di hutan-hutan itu? Ada. Ambil tahunya sebaskom, jebret terus ditumplekin ke orang jabrik biar kapok sekalian. Wah sadis. Gak usah soal tahu tempe lah kan, lanjut aja cerita perangnya. Oke, gitulah. Demi terus menjalankan perang semesta, segenap sumber daya Belanda dikuras nyaris habis. Sumur juga dikuras, bak mandi juga dikuras, dan bahkan mereka jadi nanggung utang yang besar. Utangnya sama siapa kan? Apa sama tukang kredit di pasar-pasar? Ya sama kreditur internasional lah, masa untuk membiayai perang tentara Belanda malah utang sama tukang kredit di pasar. Ayah wae. Mereka utang kemana-mana, ke Inggris, ke India, dan daerah-daerah jajahan di Nusantara. Bahkan mereka gadekan sebagai agunan hutang. Tapi tetap saja perangnya tidak kunjung selesai. Lama-lama Diponegoro dan rakyat teler, Belanda pun teler. Waduh, kedua pihak itu pada mabok-mabokan ya kan? Gelenggang-gelenggang ngombe godokan ciu. Wadah. Telernya tuh teler kecapean, bukan mabok-mabokan. Waduh. Nah, kalau teler begini, menangnya terus apa nih orang Jawa? Nah, itu nanti kita jelaskan lagi pada bagian kedua. Oh ya udah kalau gitu. Nantikan sambungannya pada bagian kedua.